Seberapa tipis lapisan peradaban yang memisahkan ketertiban dari kekacauan total, seberapa cepat sebuah bangsa yang besar bisa runtuh berkeping-keping dan memangsa dirinya sendiri dari dalam. Sejarah menawarkan jawaban yang mengerikan dalam kisah salah satu konflik paling brutal dan terlupakan di abad ke-20. Ini adalah kisah perang saudara Rusia, sebuah api neraka yang berkobar di atas abu kekaisaran Tsar yang baru saja runtuh. Konflik ini seringkali hanya menjadi catatan kaki setelah Perang Dunia Pertama, namun kenyataannya, ini adalah pusaran kekerasan yang menelan jutaan nyawa, jauh melampaui medan perang biasa. Ini bukan sekadar perang antara tentara merah melawan putih. Ini adalah perang di mana saudara membunuh saudara, tetangga membunuh tetangga, dan garis antara ideologi, balas dendam, serta perjuangan bertahan hidup menjadi kabur dalam lautan darah. Semuanya dimulai, seperti banyak bencana besar lainnya, dengan kelelahan akibat perang sebelumnya. Tahun 1917, Kekaisaran Rusia sudah babak belur setelah 3 tahun bertempur tanpa henti di Perang Dunia Pertama. Jutaan tentara tewas sia-sia di parit-parit front timur yang beku. Di dalam negeri, rakyat dilanda kelaparan, sistem transportasi lumpuh, pasokan makanan membusuk di gudang sementara penduduk kota makan roti yang dicampur serbuk gergaji. Tsar Nicholas II, penguasa absolut yang percaya pada hak ilahinya, terbukti tidak kompeten dan semakin terputus dari penderitaan rakyatnya. Pada bulan Februari 1917, kesabaran rakyat habis sudah. Demonstrasi besar-besaran meletus di ibu kota, Petrograd, sekarang Saint Petersburg, yang dimulai sebagai protes para ibu rumah tangga yang menuntut roti, dengan cepat berubah menjadi gelombang revolusi yang tak terbendung. Tentara yang diperintahkan untuk menembaki para demonstran malah berbalik arah dan bergabung dengan mereka. Dalam hitungan hari, Tsar Nicholas II dipaksa turun tahta. Dinasti Romanov yang telah mencengkeram Rusia selama 300 tahun, runtuh seperti rumah kartu. Rusia mencoba memulai lembaran baru dengan membentuk pemerintahan sementara yang bercita-cita demokratis, tapi negara sudah terlalu kacau balau. Perang Dunia Pertama masih menguras sumber daya dan pemerintahan baru terlalu lemah dan terpecah untuk mengatasi masalah kelaparan, ketidakstabilan ekonomi, dan tuntutan rakyat yang semakin radikal. Di tengah kekosongan kekuasaan inilah, sebuah kelompok kecil tapi sangat terorganisir, disiplin, dan kejam melihat kesempatan emas mereka. Kaum Bolshevik, dipimpin oleh seorang revolusioner karismatik yang baru saja kembali dari pengasingan di Swiss, Vladimir Lenin. Buat yang belum tahu, Bolshevik ini singkatnya adalah faksi paling radikal dari Partai Komunis Rusia. Mereka menolak kompromi dan percaya bahwa revolusi sosialis sejati hanya bisa dicapai melalui perebutan kekuasaan secara paksa oleh kelompok elit revolusioner profesional. Slogan mereka, roti, tanah, dan perdamaian. Sederhana, langsung, dan sangat menarik bagi jutaan rakyat Rusia yang putus asa dan lelah berperang. Pada malam 25 Oktober 1917 atau 7 November menurut kalender Gregorian yang kita gunakan, kaum Bolshevik melancarkan kudeta terorganisir di Petrograd. Pasukan Garda Merah mereka merebut titik-titik strategis kota, menyerbu istana musim dingin, dan menangkapi menteri-menteri pemerintahan sementara. Lenin memproklamirkan kekuasaan Soviet. Revolusi Oktober ini, ironisnya, terjadi relatif tanpa pertumpahan darah besar di ibu kota. Banyak orang saat itu mengira ini hanyalah pergantian kekuasaan biasa dalam pusaran kekacauan pasca Tsar. Mereka salah besar. Lenin dan Bolshevik tidak berniat berbagi kekuasaan sedikit pun. Mereka segera membubarkan Majelis Konstituante yang baru terpilih secara demokratis, karena Bolshevik kalah suara, melarang semua partai politik lain, dan mendirikan polisi rahasia yang ditakuti, CK, dengan wewenang tak terbatas untuk memburu dan mengeksekusi siapa saja yang dianggap musuh revolusi. Mereka juga segera menarik Rusia keluar dari Perang Dunia Pertama dengan menandatangani perjanjian damai yang sangat merugikan dengan Jerman. Perjanjian Brest-Litovsk menyerahkan sebagian besar wilayah industri dan pertanian Rusia. Tindakan-tindakan drastis inilah yang menyulut api perang saudara yang sesungguhnya. Berbagai kelompok bangkit menentang rezim Bolshevik yang baru lahir. Para loyalis Tsar yang ingin mengembalikan monarki, para perwira militer dari rezim lama yang merasa dikhianati, kaum liberal dan demokrat yang revolusinya dicuri, kelompok sosialis non-Bolshevik yang tersingkir, bahkan para petani kaya kulak yang menolak penyitaan tanah. Mereka semua,
meskipun memiliki tujuan akhir yang seringkali bertentangan, bersatu, setidaknya untuk sementara, di bawah satu bendera. Perlawanan terhadap kekuasaan merah Bolshevik. Mereka dikenal secara kolektif sebagai Gerakan Putih, The White Movement, atau Kaum Putih. Awalnya, perlawanan terhadap Bolshevik tampak sporadis dan tidak terkoordinasi. Di selatan Rusia, para jenderal Tsar yang berpengalaman seperti Laver Kornilov dan Anton Denikin mulai mengumpulkan sisa-sisa pasukan lama untuk membentuk tentara sukarelawan Volunteer Army inti dari kekuatan putih di selatan. Di Siberia yang luas, Laksamana Alexander Kolchak, seorang tokoh anti-komunis yang keras, mencoba membangun pemerintahan tandingan dan mengklaim dirinya sebagai penguasa tertinggi Rusia. Di wilayah utara, Jenderal Nikolai Yudenich mengancam Petrograd dari pangkalan di Estonia. Namun, musuh pertama yang benar-benar merepotkan Bolshevik dan secara signifikan mengubah skala perang justru datang dari tempat yang tak terduga, Legiun Cekoslowakia, Czechoslovak Legion. Mereka ini adalah sekitar 40.000 tentara Ceko dan Slowakia yang awalnya bertempur di pihak Rusia melawan Kekaisaran Austria-Hungaria selama Perang Dunia Pertama. Setelah Rusia keluar dari perang, mereka terjebak dan hanya ingin pulang ke tanah air mereka, atau lebih tepatnya, melanjutkan perjuangan kemerdekaan mereka di front barat Eropa. Rencana mereka adalah melakukan perjalanan epik melintasi Siberia dengan kereta api menuju pelabuhan Vladivostok. Namun, di sepanjang jalur kereta api Trans-Siberia yang vital, ketegangan antara Legiun Cekoslowakia yang bersenjata lengkap dan otoritas Bolshevik setempat yang curiga meledak menjadi pertempuran terbuka pada musim panas 1918. Dalam waktu singkat, Legiun Cekoslowakia yang sangat disiplin dan berpengalaman berhasil merebut kendali atas sebagian besar jalur kereta api Trans-Siberia dan beberapa kota besar di sepanjang jalan. Pemberontakan Legiun Cekoslowakia ini, meskipun tidak disengaja, memiliki dampak strategis yang luar biasa. Mereka secara efektif memotong Rusia Eropa dari Siberia dan Timur Jauh, membuka front baru yang masif, dan memberi ruang bernapas serta momentum bagi berbagai faksi putih untuk berkonsolidasi dan melancarkan serangan balasan. Tiba-tiba, perang saudara yang tadinya hanya percikan api di pinggiran, kini berkobar menjadi kebakaran dahsyat yang mengancam melahap seluruh negeri. Di sisi merah, Leon Trotsky, tangan kanan Lenin yang brilian namun kejam, ditugaskan untuk melakukan tugas yang nyaris mustahil, membangun kekuatan militer baru yang efektif dari nol, yaitu Tentara Merah Buruh dan Tani, The Red Army. Tentara Kekaisaran Lama sudah bubar dalam kekacauan revolusi. Trotsky menggunakan kombinasi wajib militer paksa terhadap jutaan petani dan buruh, propaganda revolusioner yang intens, dan disiplin besi yang brutal, termasuk menempatkan komisar politik pengawas partai di setiap unit untuk memastikan kesetiaan ideologis dan tak segan mengeksekusi desertir atau komandan yang gagal di tempat untuk membentuk pasukan baru. Ironisnya, menyadari kurangnya perwira berpengalaman di kalangan Bolshevik, Trotsky juga secara kontroversial merekrut puluhan ribu mantan perwira Tsar, para spesialis militer, untuk memimpin Tentara Merah, meskipun langkah ini ditentang oleh banyak Bolshevik garis keras yang tidak mempercayai mereka. Kehidupan para perwira Tsar ini seringkali dipertaruhkan, dengan keluarga mereka disandra oleh CK untuk memastikan loyalitas mereka. Perang Saudara Rusia bukanlah perang garis depan yang statis seperti parit-parit di Perang Dunia Pertama. Ini adalah perang manuver yang cair, kacau, dan sangat brutal, terjadi di wilayah geografis yang sangat luas, mencakup 11 zona waktu, dari Polandia di barat hingga Samudra Pasifik di timur, dari lingkaran Arktik di utara hingga pegunungan Kaukasus dan padang stepa Asia Tengah di selatan. Garis pertempuran bisa bergeser ratusan, bahkan ribuan, kilometer dalam hitungan minggu. Kontrol atas jalur kereta api menjadi urat nadi perang yang vital untuk memindahkan pasukan, amunisi, dan makanan melintasi jarak yang sangat jauh. Kereta api lapis baja menjadi benteng bergerak yang ikonik dalam konflik ini. Di tengah kekacauan raksasa ini, rakyat biasa terjebak di antara dua atau lebih palu godam. Desa-desa dan kota-kota kecil berpindah tangan berkali-kali. Hari ini dikuasai oleh unit Tentara Merah yang datang menyita gandum atas nama revolusi, besok direbut oleh pasukan putih yang datang mencari simpatisan Bolshevik.
lusa mungkin dijarah oleh kelompok anarkis petani yang dikenal sebagai Tentara Hijau, Green Armies, atau dikuasai oleh panglima perang lokal yang independen. Setiap kali ada pergantian kekuasaan, hampir selalu diikuti dengan gelombang teror dan pembalasan brutal terhadap mereka yang dianggap mendukung pihak lawan. Loyalitas menjadi barang berbahaya, dan netralitas hampir mustahil dipertahankan. Suasana ketakutan, kelaparan, dan ketidakpercayaan merajalela di seluruh negeri. Tetangga mencurigai tetangga sebagai informan CK atau mata-mata putih. Keluarga terpecah belah karena perbedaan ideologi. Seorang penulis saat itu menggambarkan suasana di sebuah kota kecil yang berpindah tangan. Udara terasa berat oleh kebencian dan kecurigaan. Orang-orang berbisik di sudut jalan, mata mereka bergerak liar. Setiap orang asing dicurigai. Setiap suara keras di malam hari membuat jantung berdebar. Apakah itu tembakan acak atau ketukan di pintu yang akan membawa salah satu pihak? Kami tidak tahu siapa yang harus ditakuti lebih. CK merah yang mengeksekusi atas nama kelas pekerja, atau patroli putih yang menggantung orang atas nama Tsar. Keduanya sama-sama membawa kematian dan kehancuran. Inilah awal dari sebuah tragedi kolosal. Sebuah bangsa yang sudah kelelahan berperang melawan musuh dari luar, kini dipaksa untuk mencabik-cabik dirinya sendiri dalam sebuah konflik internal yang brutal demi visi masa depan yang saling bertentangan, dan kengeriannya baru saja dimulai. Api perang saudara kini berkobar tak terkendali, menjilat setiap sudut bekas kekaisaran Rusia yang luas, dari hutan-hutan beku Siberia hingga padang stepa Ukraina yang subur, dari kota-kota industri di Ural hingga pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam. Ini bukan lagi sekadar perebutan kekuasaan di ibu kota. Ini adalah pertarungan total untuk jiwa Rusia itu sendiri. Pasukan putih, meskipun terpecah secara geografis dan ideologis, mulai melancarkan serangan besar-besaran dari berbagai arah. Di timur, Laksamana Kolchak dengan dukungan logistik terbatas dari sekutu, Inggris, Prancis, Jepang, dan bahkan Amerika yang ikut campur tangan dalam perang saudara ini dengan motif yang kompleks, berhasil merebut sebagian besar Siberia dan bergerak maju menuju Sungai Volga. Di selatan, Jenderal Denikin memimpin tentara sukarelawan dalam serangan ambisius yang sempat mengancam Moskow, ibu kota baru Bolshevik. Di utara, Jenderal Yudenich didukung oleh Inggris kembali mengancam Petrograd. Untuk sesaat, pada puncak tahun 1919, tampak seolah-olah rezim Bolshevik yang masih muda itu akan runtuh. Namun, Bolshevik memiliki keunggulan krusial. Mereka menguasai jantung industri dan populasi Rusia di bagian tengah, termasuk Moskow dan Petrograd. Mereka memiliki jalur komunikasi internal yang lebih pendek, dan yang terpenting, mereka memiliki Leon Trotsky dan Tentara Merah yang, meskipun awalnya compang-camping, tumbuh menjadi mesin militer yang semakin efektif dan kejam di bawah organisasinya yang brilian namun tanpa ampun. Mereka juga memiliki alat teror yang sangat efisien, CK. Sejak awal, Lenin tidak ragu menggunakan teror sebagai senjata politik. Menanggapi upaya pembunuhan terhadap dirinya dan pemberontakan anti-Bolshevik, teror merah, Red Terror, diluncurkan secara resmi pada September 1918. CK diberi wewenang mutlak untuk menangkap, menyiksa, dan mengeksekusi siapa saja yang dicurigai sebagai kontra-revolusioner, sebuah label yang bisa menimpa siapa saja. Mulai dari mantan perwira tsar, pendeta, intelektual, hingga petani yang menolak menyerahkan gandumnya. Ruang bawah tanah markas CK di Lubyanka, Moskow, menjadi tempat yang melegenda karena kengeriannya. Setiap malam, truk-truk hitam datang dan pergi, membawa para musuh rakyat. Eksekusi seringkali dilakukan secara massal, dengan tembakan di belakang kepala di ruang bawah tanah yang kedap suara. CK juga mempraktikkan penyanderaan keluarga. Jika seorang perwira putih tertangkap, keluarganya bisa dieksekusi sebagai pembalasan. Ketakutan menjadi alat kontrol utama Bolshevik. Seorang agen CK pernah berkata dengan dingin, "Kita tidak sedang berperang melawan individu. Kita sedang memusnahkan borjuasi sebagai kelas. Jangan cari bukti kejahatan individu. Tanyakan saja kelas sosialnya, latar belakangnya, pendidikannya. Itulah yang akan menentukan nasibnya. Itulah inti dari teror merah." Namun, kekejaman bukanlah monopoli kaum merah.
Di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, pasukan putih juga melancarkan teror putih, white terror mereka sendiri. Meskipun tidak terpusat seperti CK, kekejaman putih seringkali sama brutalnya, bahkan kadang lebih kacau. Mereka memburu siapa saja yang dicurigai sebagai simpatisan Bolshevik, anggota serikat buruh, atau sekadar petani miskin. Di Siberia, pasukan Kolchak terkenal karena eksekusi massal dan penggunaan kereta api penyiksa. Lebih mengerikan lagi, teror putih seringkali dibarengi dengan pogrom anti-Yahudi yang kejam, terutama di Ukraina. Para komandan putih seringkali menyebarkan propaganda bahwa orang Yahudi adalah biang keladi di balik revolusi Bolshevik. Akibatnya, puluhan ribu warga sipil Yahudi dibantai secara brutal oleh pasukan putih atau kelompok-kelompok nasionalis Ukraina yang bersekutu dengan mereka. Pembantaian yang menjadi semacam gladi resik mengerikan bagi Holocaust di masa depan. Di tengah bentrokan antara merah dan putih, muncul kekuatan ketiga, tentara hijau, Green Armies. Mereka adalah kelompok-kelompok gerilya petani yang tidak memihak merah maupun putih. Mereka melawan keduanya, terutama menentang penyitaan gandum paksa yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Beberapa tentara hijau, seperti pasukan anarkis Nestor Makhno di Ukraina, menjadi kekuatan militer yang signifikan, menguasai wilayah luas dan menerapkan bentuk pemerintahan mereka sendiri sebelum akhirnya dihancurkan oleh tentara merah. Bagi rakyat jelata Rusia, hidup di bawah perang saudara adalah mimpi buruk yang tak berkesudahan. Hukum dan ketertiban runtuh total, bandit dan panglima perang berkeliaran bebas. Infrastruktur hancur lebur, kereta api, jika masih berjalan, seringkali diserang atau dikuasai oleh salah satu pihak. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi karena kekurangan bahan baku dan tenaga kerja. Kota-kota dilanda kelaparan yang parah karena pasokan makanan dari desa terputus. Di musim dingin tahun 1919 sampai 1920, Petrograd berubah menjadi kota hantu. Bahan bakar habis. Orang-orang membongkar rumah-rumah kayu untuk kayu bakar. Mayat-mayat membeku di jalanan karena tidak ada yang menguburkannya. Kanibalisme dilaporkan terjadi di beberapa wilayah yang paling parah dilanda kelaparan. Penyakit merajalela, terutama tifus, yang disebarkan oleh kutu dan kondisi hidup yang tidak higienis. Epidemi tifus ini membunuh jutaan orang, lebih banyak daripada peluru di medan perang. Para dokter menyebutnya demam perang, menyerang tentara dan warga sipil tanpa pandang bulu. Kereta-kereta medis penuh sesak dengan orang-orang yang sekarat, kulit mereka memerah karena demam tinggi, mengigau dalam delirium. Di pedesaan, situasinya tidak kalah mengerikan. Kebijakan komunisme perang, war communism, Bolshevik, yang bertujuan menyita paksa semua surplus gandum dari petani untuk memberi makan kota dan tentara merah, menimbulkan perlawanan sengit. Para petani menyembunyikan hasil panen mereka atau hanya menanam cukup untuk kebutuhan sendiri. CK merespons dengan mengirim unit-unit penyita bersenjata yang brutal, seringkali mengambil semua makanan yang mereka temukan, bahkan benih untuk musim tanam berikutnya. Akibatnya, produksi pertanian anjlok drastis. Kombinasi dari perang, kebijakan penyitaan paksa, dan kekeringan parah pada tahun 1921 memicu salah satu bencana kelaparan terbesar dalam sejarah, kelaparan Volga, Volga Famine. Jutaan orang mati kelaparan di wilayah Volga dan Ural. Tingkat keputusasaan begitu ekstrim, hingga orang tua terpaksa memakan anak-anak mereka sendiri untuk bertahan hidup. Dunia internasional, termasuk Amerika melalui American Relief Administration pimpinan Herbert Hoover, mencoba mengirimkan bantuan, tetapi skala bencana terlalu besar. Di tengah semua penderitaan ini, Tentara Merah di bawah komando Trotsky yang kejam namun efisien, mulai membalikkan keadaan. Mereka berhasil menghentikan serangan Kolchak di timur, memukul mundur Denikin dari selatan, dan menghancurkan Yudenich di utara. Keunggulan jumlah, kontrol atas pusat industri, jalur komunikasi internal, dan disiplin yang brutal terbukti lebih unggul daripada pasukan putih yang terpecah belah dan seringkali korup. Perang saudara ini bukan lagi sekadar pertarungan ideologi, ia telah berubah menjadi pusaran kekerasan murni, di mana setiap pihak melakukan kekejaman yang tak terbayangkan hanya untuk bertahan hidup atau membalas dendam. Lapisan tipis peradaban telah terkoyak habis.
memperlihatkan sisi tergelap dari sifat manusia. Dan bagi jutaan orang Rusia, akhir dari penderitaan masih jauh di depan mata. Gelombang pasang perang saudara Rusia mulai surut, meninggalkan pantai sejarah yang dipenuhi bangkai dan kehancuran. Meskipun pasukan putih sempat mencapai puncak kekuatannya pada tahun 1919, perlawanan mereka akhirnya runtuh satu persatu. Di timur, pasukan Laksamana Kolchak dihancurkan oleh serangan balasan tentara merah yang terorganisir. Kolchak sendiri ditangkap dan dieksekusi oleh Bolshevik pada awal tahun 1920. Pemerintahannya di Siberia lenyap seperti salju di musim semi. Di selatan, Jenderal Denikin setelah mencapai titik terdekatnya dengan Moskow dipukul mundur habis-habisan oleh kavaleri tentara merah yang dipimpin oleh Semyon Budyonny. Pasukannya hancur dalam perjalanan mundur yang kacau menuju Laut Hitam, dilanda penyakit tifus dan serangan partisan merah. Denikin menyerahkan komando kepada Jenderal Pyotr Wrangel yang mencoba membuat pertahanan terakhir di semenanjung Crimea. Namun, pada akhir tahun 1920, tentara merah berhasil menembus pertahanan Crimea, memaksa sisa-sisa terakhir pasukan putih dan puluhan ribu pengungsi sipil untuk melakukan evakuasi putus asa dengan kapal-kapal sekutu, meninggalkan tanah air mereka selamanya. Di utara, serangan Jenderal Yudenich ke Petrograd juga berhasil dipatahkan. Perang saudara di front utama telah berakhir dengan kemenangan telak bagi kaum Bolshevik. Namun, api kekerasan belum sepenuhnya padam. Di tengah kekacauan perang saudara, Polandia yang baru merdeka melihat kesempatan untuk memperluas wilayahnya ke timur, memicu perang Polandia Soviet pada tahun 1919 sampai 1921. Awalnya, tentara merah berhasil memukul mundur Polandia dan bahkan mengancam Warsawa, bermimpi untuk menyebarkan revolusi komunis ke Eropa. Namun, dalam apa yang dikenal sebagai mukjizat di Vistula, pasukan Polandia di bawah Marsekal Józef Piłsudski berhasil melakukan serangan balik yang brilian dan menghancurkan tentara merah, memaksa Lenin untuk menerima kekalahan dan mengubur sementara mimpinya tentang revolusi dunia. Di dalam negeri Rusia sendiri, meskipun pasukan putih telah dikalahkan, perlawanan terhadap Bolshevik terus berlanjut dalam bentuk pemberontakan petani skala besar. Yang terbesar adalah pemberontakan Tambov pada tahun 1920 sampai 1921. Puluhan ribu petani yang marah karena penyitaan gandum dan penindasan mengangkat senjata melawan rezim Soviet. Pemberontakan ini begitu serius sehingga Trotsky menugaskan salah satu komandannya yang paling kejam, Mikhail Tukhachevsky, untuk menumpasnya. Tukhachevsky menggunakan taktik bumi hangus, penyanderaan keluarga, kamp konsentrasi, dan bahkan penggunaan senjata kimia, gas beracun terhadap para pemberontak dan desa-desa yang mendukung mereka, sebuah kekejaman yang bahkan mengejutkan standar brutal perang saudara. Pemberontakan Tambov akhirnya ditumpas dengan darah. Pada tahun 1922, sisa-sisa perlawanan putih terakhir di timur jauh Rusia akhirnya dikalahkan. Perang saudara Rusia secara resmi berakhir. Negara baru lahir dari api dan darah, Uni Republik Sosialis Soviet, Uni Soviet. Namun, kemenangan ini datang dengan harga yang tak terbayangkan. Sulit untuk menghitung secara pasti jumlah korban jiwa dalam perang saudara Rusia. Perkiraan konservatif menyebutkan antara 7 hingga 12 juta orang tewas. Sebagian besar adalah warga sipil. Kematian ini bukan hanya akibat pertempuran langsung, tetapi juga akibat kelaparan, penyakit terutama tifus, dan teror yang dilancarkan oleh semua pihak yang terlibat. Angka ini jauh melampaui korban Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Negara hancur lebur, produksi industri anjlok hingga hanya sekitar 20% dari tingkat sebelum perang. Produksi pertanian runtuh, kota-kota kehilangan sebagian besar populasinya karena kelaparan dan migrasi kembali ke desa. Jutaan anak menjadi yatim piatu, berkeliaran di jalanan dalam kelompok-kelompok liar, mencoba bertahan hidup dengan mencuri. Sekitar 2 juta orang Rusia, termasuk banyak kaum intelektual, seniman, dan bangsawan, melarikan diri ke pengasingan, menciptakan diaspora Rusia yang tersebar di seluruh dunia. Perang saudara ini membentuk karakter Uni Soviet yang baru lahir. Negara ini didirikan bukan melalui proses demokrasi, tetapi melalui kekerasan ekstrim dan penindasan brutal terhadap semua oposisi.
Warisan dari CK, teror merah, dan kamp konsentrasi pertama akan terus menghantui negara itu selama beberapa dekade berikutnya, mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Joseph Stalin. Mimpi tentang masyarakat sosialis yang adil dan setara, tenggelam dalam realitas kediktatoran satu partai yang paranoid dan kejam. Bagi dunia, Perang Saudara Rusia adalah pengingat yang mengerikan tentang betapa cepatnya sebuah masyarakat bisa runtuh ke dalam jurang barbarisme ketika struktur negara hancur dan ideologi ekstrim mengambil alih. Garis antara pahlawan dan penjahat menjadi kabur. Setiap pihak mengklaim berjuang demi masa depan yang lebih baik, tetapi cara yang mereka gunakan seringkali sama brutalnya. Api di tanah Tsar akhirnya padam, tetapi bara kebencian dan trauma tetap membara di bawah permukaan selama bertahun-tahun. Jutaan nyawa hilang, sebuah kekaisaran lenyap, dan sebuah eksperimen sosial radikal lahir dari rahim kekerasan. Kisah Perang Saudara Rusia bukanlah cerita hitam putih tentang kebaikan melawan kejahatan. Ini adalah tragedi kolosal tentang bagaimana idealisme bisa berubah menjadi fanatisme, bagaimana revolusi bisa memangsa anak-anaknya sendiri, dan bagaimana manusia, ketika didorong ke titik ekstrim, mampu melakukan kekejaman yang tak terbayangkan terhadap sesamanya. Sebuah pelajaran sejarah yang ditulis dengan darah, yang gaungnya masih terasa hingga hari ini.